Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih dapat bertemu walaupun secara daring dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada kali ini kita akan mereview kembali materi, yaitu pada bab zakat fitrah dan zakat mal, juga bab meyakini hari akhir. Nah, mereview ini untuk mengingatkan kembali materi yang telah diajarkan, menambah pemahaman anak-anak sekalian terhadap pelajaran. Nah, yuk kita simak. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Dikeluarkan setahun sekali, yaitu saat bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi semua umat Islam. Nah, selain zakat fitrah, ada pula zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima dengan kadar dan syarat sesuai agama. Hukum mengeluarkan zakat mal wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Untuk yang pertama, kita akan membahas zakat fitrah. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 so atau sama dengan 3,5 liter atau 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, disesuaikan dengan makanan pokok di setiap daerah. Beras yang dizakatkan disesuaikan dengan konsumsi sehari-hari. Nah, pada saat perhitungan observasi wawancara tentang zakat fitrah masih terdapat beberapa yang keliru. Nah, 2,5 kg itu untuk satu orang atau satu jiwa anak-anak, bukan untuk satu keluarga. Artinya, jika dalam keluargamu terdapat 2 orang, misalnya ayah dan anak, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg dikali 2 sama dengan 5 kg beras. Nah, adapun syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, yang pertama beragama Islam, yang kedua mengalami kehidupan di bulan Ramadan, yang ketiga mampu membayar zakat. Selanjutnya, kapan waktu membayar zakat fitrah? Terdapat 3 waktu. Yang pertama, waktu takjil dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan sebelum berbuka. Yang kedua, waktu wajib dilakukan semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdol dilakukan sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat idul fitri. Nah, untuk tata cara pembayaran zakat fitrah dengan diawali membaca niat sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat mengeluarkan zakat untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, zakat mal. Adapun syarat-syarat orang berzakat atau muzaki, yang pertama beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga harta milik sempurna, yang keempat harta mencapai 1 nisab. Nisab adalah jumlah atau kadar minimal harta yang wajib dizakatkan. Yang kelima, harta 1 tahun dimiliki. Adapun niat zakat mal, saya berniat mengeluarkan zakat mal dari diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Doa saat menerima zakat, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang kau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Selanjutnya, jenis harta wajib zakat dan ketentuannya. Terdapat 6 jenis. Yang pertama, emas dan perak. Haulnya 1 tahun. Untuk nisabnya, emas 93,6 gram, perak 624 gram. Kadar yang wajib dizakatkan 2,5%. Untuk perniagaan sama seperti emas dan perak. Untuk peternakan, haulnya 1 tahun. Untuk nisabnya, kambing atau domba setiap 40 ekor sampai 120 ekor. Kadar yang wajib dizakatkan 1 ekor umur 2 tahun. Seterusnya, setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Nah, untuk nisab sapi atau kerbau, setiap 30 ekor sampai 39 ekor, kadar zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Seterusnya, setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Untuk pertanian, haulnya setiap panen.
Nah, untuk nisabnya 750 kilo dan kadarnya 10% tanpa biaya pengairan, 5% ada biaya pengairan. Untuk jenis harta temuan atau rikaz, haulnya tidak ada, jadi setiap kali kalian menemukan harta karun atau rikaz, wajib dizakatkan saat itu pula, dan nisabnya pun tidak ada, jadi berapapun wajib dizakatkan, kadarnya 20%. Untuk profesi, setiap tahun atau setiap bulan. Adapun mustahik atau orang yang berhak menerima zakat ada 8, terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Selanjutnya, hikmah zakat. Bagi pemberi, yang pertama, hikmahnya adalah menghilangkan sifat kikir dan tamak. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menyempurnakan tauhid dan syahadatnya. Yang keempat, mendorong untuk bersyukur. Yang kelima, memalingkan jiwa dari jalan yang gelap. Yang selanjutnya, menghiasi diri dengan kebajikan dan rahmat. Yang selanjutnya, membentangkan harta dan menyuburkannya. Lalu, menjamin harta tidak hilang secara sia-sia. Yang terakhir, merasa bercukupan. Bagi penerima, yang pertama, memelihara dari kehinaan, kepapaan, dan aib kemiskinan. Yang kedua, memantapkan iman dalam hatinya. Yang ketiga, melepaskan diri dari ikatan perbudakan. Yang keempat, bagi para ibnu sabil dapat meneruskan perjalanannya. Yang kelima, dapat memenuhi kebutuhan pokok atau tuntunan hidupnya. Sekian dari review materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.